membutuhkan waktu hingga 1 bulan untuk melakukan pengiriman, ya kan? Takutnya nanti mereka order ke negara lain. Di negara lain itu seperti di Thailand, di Taiwan, di Cina, itu sudah siap media tanam yang sudah siap ekspor. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget. But you bring Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Sekarang kita bahas video yang dilakukan Botani Flora mulai dari kapan hari, sudah 2 hari ini dan mungkin masih nyambung ke hari esok selanjutnya. Jadi saksikan video ini sampai selesai karena ada info-info penting yang perlu kalian saksikan. Subscribe guys. Hari ini Botani Flora sedang mengerjakan pengiriman bibit buah yang ukuran 1 meter ke bawah sama 1,5 meter ke atas sampai maksimal 2 meter. Pengiriman bibit buah ini sudah kedua kalinya. Yang kapan hari kan kirim 150 pohon, itu sukses sampai di Uni Emirat Arab. Nah, untuk yang kali ini karena sukses ya, di sana tumbuh subur. Ini untuk kedua kalinya dia repeat order. Dia minta 400-an tanaman, sekitar 350 sampai 400, tapi dia lebih besar lagi bibitnya. Nah, perlakuan-perlakuan yang penting dalam bibit buah ini, karena kalau kita kirim ekspor itu satu, tentu tidak boleh ada hama, ya kan? Terus yang kedua, media tanam yang dibolehkan masuk ke sana, ke luar negeri biasanya untuk umum ekspornya itu adalah pasir malang, magnum, ya kan, sama kokopit. Kali ini kita menggunakan kokopit karena bibit buah, karena kalau pakai sphagnum tentu costnya akan mahal. Dan ketika kita pakai pasir, itu pasir malang atau lava rock, itu nanti akan berat sekali, kayak gitu. Dan akar-akar bibit buah ini kan rata-rata serabut. Jadi kita memilih media tanam kali ini menggunakan kokopit seperti pengiriman bibit buah sebelumnya. Ada yang penting diketahui, kokopit yang digunakan itu bukan kokopit baru. Ketika kita beli kokopit masih merah itu, yang baru dari selepan itu, langsung digunakan, itu nggak bisa. Jadi jangan menggunakan kokopit yang masih baru. Kenapa? Karena kokopit baru itu masih mempunyai zat tanin atau zat tani atau zat tanin, saya lupa ya nama aslinya. Intinya itu, dan itu menyebabkan tanaman itu mati. Karena apa? Karena akar itu kalau dengan media tanam kokopit yang masih mengandung zat itu atau yang baru itu, akar sama kokopit itu kayak nggak berteman, kayak nggak bisa menyatu gitu. Biasanya kan akar itu kalau ke media tanam kan nempel, ya kan, kayak dimakan gitu kan media tanamnya. Ini kalau masih kokopit baru itu biasanya lepas dia. Nah, dari situ akhirnya akar-akar ini seolah-olah dia tidak mendapatkan tempat yang tepat atau makanan yang tepat, dan akhirnya tanaman menjadi mati secara perlahan. Nah, nanti kita lihat kokopit yang sudah fermentasi itu warnanya akan lebih hitam dan sudah memang beda. Botani Flora sudah mempunyai media tanam kokopit yang sudah fermentasi, dan itu yang digunakan untuk media tanam yang akan kita ekspor. Dan ketika kalian mau ekspor tanaman tapi tanaman itu tidak dicabut atau dikirim dengan media tanamnya, jadi kalau mau kirim philodendron atau mau ngirim anthurium atau mau ngirim jenis-jenis tanaman lainnya kayak aglonema dan lain-lain, baiknya gunakan kokopit yang sudah fermentasi. Seperti kita belajar ketika ada tanaman impor datang, kapan hari saya mendatangkan Hoya, yaitu dari temen di Batam yang melalui Singapura itu. Terus aglonema yang biasanya beredar, calathea, itu dari luar negeri itu dia datangnya menggunakan media tanam. Jadi tidak seperti Indonesia yang ekspor biasanya cabutan dikasih sphagnum. Enggak. Mereka itu mengirim ke kita itu dengan potnya dan dengan media tanamnya, dan media tanamnya itu kokopit. Nah, kokopit kita nyoba dengan kokopit baru dibuat tanam kok mati gitu loh. Ternyata
Di situ rahasianya mereka itu. Kokopit mereka itu sudah fermentasi. Botani Flora sekarang sudah ada media tanam kokopit yang sudah fermentasi, yang sudah siap untuk digunakan untuk media ekspor. Tentunya yang sudah lulus dari uji coba lab di karantina. Karena pengiriman sebelumnya kokopitnya itu diuji sama orang karantina dan ternyata sudah bebas dengan hama. Karena memang tidak ada nematoda, tidak ada hama seperti serangga dan lain-lain karena lebih steril ya. Dan yang penting itu sudah nggak ada zat taninya. Nah, tanaman yang mau dikirim ini seperti ini. Ya, hanya rambutan, terus plum ya kan. Mangga, dewandaru ya, dewandaru ini mau dikirim ke sana itu semuanya nanti ini diperlakukan, maksudnya di karantina dulu di botani dalam artian dilakukan perubahan seperti pembersihan hama. Karena apa? Tanaman-tanaman bibit buah itu biasanya di petaninya itu masih ada hamanya. Beda dengan tanaman koleksi ya kayak agave, sansevieria itu lebih mudah diperhatikan ya. Kalau kena hama atau kena cabuk itu langsung terasa di tanamannya karena kan tanamannya kecil gitu ya. Tapi kalau pohon kayak gini nih ada yang sampai cabuknya putih hitam itu masih kelihatan sehat aja karena kan ini jenis pohon mirip-mirip perdu seperti itu. Nah, ini masih melakukan proses pembersihan dan penggantian media tanam itu juga tidak sebentar. Setidaknya ngerubah dari nol dari tanaman bibit buah ini yang biasanya ditanam di tanah gitu kan. Atau di tambulampot itu pun masih ada tanahnya atau bisa saja mengandung nematoda di sana. Kita melakukan perubahan setidaknya 1 bulan lah, karena untuk pemulihan nanti daunnya akan dikurangi, pupusnya nanti akan dipotong. Ayo kita saksikan gimana prosesnya. Jadi tanaman ini akarnya itu dibersihkan, setelah itu dimasukkan di kokopit, lalu diteduhkan, lalu ditunggu sampai sampai tumbuh lah ya, tumbuh. Nanti setelah tumbuh baru kita kirim. Jadi sampai di sana itu sudah adaptasi dengan media baru. Dan di sana nanti bisa tumbuh dengan subur dan bisa order-order kembali guys. Seperti kita sekarang ini ada permintaan bibit pisang merah ya. Bibit pisang merah ini tadi kemarin itu kapan hari baru panen. Maksudnya baru dipisah dari bonggolnya. Ini nanti akan dicuci bersih, dikasih fungisida, lalu nanti ditanam di kokopit yang baru. Jadi kondisinya itu masih banyak tanahnya. Jadi kalian kalau mau kirim itu sebaiknya melakukan hal ini agar di tujuan itu tidak ditolak sama karantina tujuan. Nah, sebenarnya bisa menjadi problematika petani di Indonesia ini ya. Karena apa? Media tanam yang digunakan di Indonesia ini bisa dibilang itu belum siap untuk ekspor gitu. Kayak sekam ya kan, kayak tanah gambur atau humus-humus di Indonesia ini masih belum bisa dilakukan untuk ekspor. Jadi ketika kita mau ekspor itu masih diperlukan perlakuan atau pemulihan kembali. Bayangkan jika para petani atau kita ini termasuk para pelaku petani tanaman hias dan bibit buah seperti ini ya. Kita menanam mulai dari awal itu sudah media tanam kokopit yang sudah bebas dari tanah. Maka kalau ada permintaan dari luar negeri, ya udah kita langsung bawa ke karantina, bebas hama, sudah bisa langsung kirim. Hal ini menyebabkan waktu, biaya, dan tenaga juga gitu loh. Tapi mau gimana lagi karena memang pertanian di Indonesia ini belum terbentuk ya atau belum ada sosialisasi dari pemerintahan terkait bahwa media tanam yang digunakan untuk tanaman yang baik itu seperti apa. Semuanya baik ya, yang menggunakan tanah itu ya baik, humus itu ya baik, kelenteng, pakis dan lain-lain itu semuanya bagus-bagus buat tanaman. Tapi itu belum bisa untuk ekspor. Jadi ada poin yang harus kita perhatikan. Ketika kita menanam tanaman itu nanti ini kan pasarnya global ya. Ketika kita menanam tanaman itu sudah siap untuk diekspor, maksudnya orang luar negeri datang atau orang luar negeri DM atau orang luar negeri itu telepon, aku butuh bibit anggur gitu ya. Aku butuh bibit anggur yang tingginya 0,5 meter.
Nah, kalau media tanamnya ini kita sudah menggunakan kokopit, otomatis kita langsung ngajukan pengajuan, ekspor, bawa ke karantina, itu waktunya bisa menjadi sebentar di konsumennya. Tapi karena media tanam kita belum siap, akhirnya kita ngomong sama konsumen, tunggu media tanamnya saya ganti dulu. Jadi membutuhkan waktu hingga 1 bulan untuk melakukan pengiriman, ya kan? Sebenarnya hal itu kurang disenangi aja sama konsumen. Tapi mau gimana lagi? Rezekinya orang Indonesia ini masih nyangkut di sini gitu. Jadi takutnya nanti mereka order ke negara lain. Di negara lain itu seperti di Thailand, di Taiwan, di Cina, itu sudah siap media tanam yang sudah siap ekspor. Yang bonsai dia menggunakan 100% pasir, lava rock, yang tanaman hias, bibit buah, mereka sudah 100% menggunakan kokopit gitu. Perlu diperhatikan, perlu dipertimbangkan juga sebenarnya media tanam apa yang harus kita gunakan. Selain media tanam itu bagus untuk tanaman, tentunya kita harus memilih media tanam yang sudah layak ekspor ketika kita memilih untuk penjualan ekspor atau agar tanaman kita ini lebih cepat atau diminati orang luar negeri. Oke. Selain media tanam, yang perlu diperhatikan itu adalah hama-hama ya. Hama-hama seperti biasanya di sini ini banyak ini masih. Karena ini masih ada di luar greenhouse, karena kemarin kita semprot air sangat deras ya, yang pakai deras gitu, terus habis itu dikompres dengan insektisida. Jadi belum masuk greenhouse. Kalau enggak nanti tanaman yang di dalam greenhouse kita nanti bisa kena kena dampaknya, kena cabuk. Nah, ini sudah agak bersih ya, 50% bersih lah. Tapi masih ada hama yang nempel ini masih. Kan nanti akan dilakukan ngompres lagi atau penyemprotan lagi untuk menghilangkan hama-hama yang masih nempel. Nah, nanti kalau sudah hilang, ini sudah agak bersih nih rumahnya. Kemarin sudah disemprot. Nah, ini yang baru datang pagi tadi. Ini agak dipisahkan tempatnya karena memang kayak gini nih. Nah, kayak gini nih nggak boleh, guys. Ini nggak boleh nih. Ini hama. Ini harus dibuang. Nah, ini hidup ini. Jadi hama-hama yang seperti itu harus dibersihkan. Apalagi ini masih ada debunya ya, masih mengandung debu. Ini nanti disiram. Intinya tanaman itu dimandikan menjadi steril dan media tanamnya diganti. Ini green sapote, lumayan ini harganya. Ini masih diminati di sana. Jadi bukan hanya pasar itu terbuka, bukan hanya di Timur Tengah ya. Di Eropa juga mereka ketika tahu bibit buah di Indonesia ini kaya seperti ini dan banyak variannya dan petaninya ini benar-benar kreatif, dia menyambung tanaman atau hibrida, itu sangat potensial sekali petani di Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan adalah kesehatan tanaman dan media tanam, itu yang kita belum disiapkan secara matang. Ini media tanam kokopit yang sudah fermentasi. Kita taruh di bak kayak gini ini karena sudah direndam vitamin dan direndam insektisida sama fungisida. Jadi nanti media tanamnya itu biar tidak berjamur atau intinya bebas dari hama. Nah, setelah tanaman itu akarnya dibersihkan, kita ditanam menggunakan kokopit seperti ini. Dan tahu ya, agar nggak ongkos kirimnya itu nggak terlalu mahal, kita kecilkan polybagnya, kita kecilkan karena ini ngirim 400 tanaman. Ini estimasi maksimal itu semuanya itu maksimal budgetnya itu harus 800 kilo. Nah, 800 kilo kalau menggunakan kargo itu hanya 85.000 per kilo. Jadi bahkan kilogramnya itu lebih mahal ketika kita kirim ke Irian Jaya. Ke Irian Jaya itu kilogramnya masih 100 lebih kalau menggunakan reguler. Yang perlu diketahui di dunia ekspor ya, belum tentu pengiriman ke luar negeri itu makin mahal. Ketika kita kirim itu makin berat atau makin besar volumenya, maka tarifnya itu akan lebih murah daripada kita mengirim
antar pulau di Indonesia. Kenapa? Karena ada beberapa pilihan ekspedisi. Tentunya kalau pilihan ekspedisi menggunakan yang reguler seperti IMS, DHL itu untuk yang 5 kilo ke bawah lah. Ya, kalau sudah 5 kilo ke atas kita harus menggunakan sistem kargo, atau akan lebih murah lagi ketika kita 20 kg ke atas dan 40 kg ke atas. Kalau sudah 40 kg ke atas itu jatuhnya itu per kilonya itu di bawah 100.000. Seperti ini kita kirim ke Timur Tengah, itu kita per kilonya kena 85.000. Jadi kita harus kecilkan polybagnya dan diisi kokopit yang basah, tapi diperas itu sudah tidak keluar air, agar di saat di kotak kemasan nggak ndelendeng, kata orang Jawa itu apa ya, nggak ngalir lah gitu loh. Jadi terus tanaman ini nanti harus steril, benar-benar steril. Jadi seperti ini. Untuk permulaan di video ini mungkin kita akan berlanjut ke part berikutnya. Kalau untuk bahas ini memang masih agak panjang. Nah, karena ini yang sudah ganti kokopit, nanti proses selanjutnya kita melakukan wrappingisasi. Kita melakukan wrapping ya, pengemasan wrapping di akarnya ini nanti di wrapping. Nah, setelah itu kita pemilahan untuk penamaan ID, dan intinya masih panjang guys, intinya masih panjang. Jadi informasi yang kita sampaikan di video ini untuk awal cukuplah seperti itu. Nanti kita saksikan video di part selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan di info selanjutnya. Nyalakan loncengnya guys. Tinggal klik gitu aja wis. Insya Allah kita manfaat. Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shouldn't fly to home, but if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired.